يا أيها المدثر قم فأنذر. Pasangan Lukman dan Diana memang termasuk bernasib baik. Usaha dagang Lukman semakin berkembang pesat hingga mampu membuka 2 cabang di tempat lain. Usaha yang diperoleh sangat mencukupi untuk menghidupi istri dan seorang anaknya dengan sebuah rumah yang sangat megah di kawasan elit. Itulah sekilas gambaran yang ditangkap orang pada suami istri yang baru 3 tahun menikah ini. Nampaknya bahagia benar, tetapi ternyata semua itu hanya nampaknya. Rupanya masih ada satu hal pokok yang belum diberikan Lukman sebagai suami kepada Diana sebagai istri. Tak heran jika selama ini Diana merasa masih kosong. Wanita berpostur kecil ini sejak gadis dikenal berperangai lincah, supel, dan banyak bicara, dan yang tak banyak orang tahu adalah ia seorang yang romantis. Ketika takdir Allah mempertemukan dia dengan Lukman sebagai calon suami, ia sudah paham bahwa lelaki itu adalah seorang yang pendiam, lagi pula mahal senyumnya. Tetapi kala itu, Diana yakin kalau sifat suaminya itu berangsur-angsur akan berkurang setelah membina mahligai rumah tangga sendiri. Dan Diana memang berusaha keras untuk itu. Hari demi hari selalu ia rencanakan dengan baik dan matang apa yang hendak ia lakukan terhadap suaminya. Ia selalu berpakaian rapi dan indah manakala suaminya ada di rumah. Parfum koleksinya ada 10 jenis yang tak pernah terlupa ia memakai salah satunya jika menyambut kedatangan suaminya. Ia suka memasakkan menu kesukaan Lukman, juga tak lupa menghidangkan teh hangat dan camilan di sore hari. Ia juga melepaskan sepatu suaminya manakala datang dari kantor. Diana juga yang meletakkan tas kantor suaminya ke tempatnya. Sebagai wanita yang pandai memijit, ia pun melakukannya terhadap suaminya sebagai raja keluarga itu. Sentuhan tangannya ia buat selembut mungkin. Bibir mungilnya selalu berceloteh banyak-banyak untuk memancing pembicaraan suaminya. Tetapi yang dilakukan Lukman ternyata tak memadai. Ia lebih banyak diam, tak bergeming, seperti tak pernah tertarik oleh pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan istrinya dengan panjang lebar. Beberapa patah kata saja yang diucapkan bila dirasa perlu. Lukman lebih banyak berperan sebagai pendengar setia dengan senyuman yang bisa dihitung jumlahnya dalam sehari. Diana merasa seperti orang gila yang berbicara sendiri. Ririn, anak mereka yang baru berusia 2 tahun, sama keadaannya dengannya nasibnya. "Mas Lukman, diamnya seperti batu," komentar Diana melampiaskan kejengkelannya. Kisah yang dialami Diana dan Lukman menunjukkan tidak adanya komunikasi yang harmonis antara suami dan istri. Suasana pun menjadi sangat kering tanpa kehangatan. Dilema ini juga sering mendera keluarga yang terjerat dalam kesibukan rutinitas yang kaku. Biasanya bila sudah banyak anak yang mesti diurus, seperti apa yang terjadi pada pasangan Rusdi dan Lia. Dengan 6 orang anak, pasangan ini tak tergolong pasangan yang muda lagi. Suami yang sibuk sebagai kontraktor sukses meninggalkan rumah sejak pukul 7 pagi hingga menjelang maghrib. Sementara sang istri tak kurang kerja kerasnya merawat anak tanpa seorang pembantu. Maka terciptalah sebuah irama yang kaku, kering, dan menjemukan. Setiap hari yang mereka lalui hanyalah pergi dan sibuk terburu-buru. Lia sibuk mempersiapkan sarapan dan keberangkatan anak-anak ke sekolah. Sementara Rusdi hanya menghabiskan waktunya untuk membaca koran. Lelaki satu ini memang kutu buku. 3 macam surat kabar setiap pagi ia lahap. Belum lagi 4 macam majalah mingguan dan bulanan yang juga ia baca tuntas. Dan 2 rak penuh koleksi bukunya. Lia suka menyindir bahwa ia hanya bernasib menjadi istri yang kedua, sedangkan istri pertamanya adalah buku. Betapa tidak, karena membacalah yang dilakukan suaminya di malam hari. Rusdi lebih suka berkutat dengan buku-bukunya ketimbang berkumpul dengan anak dan istrinya menonton televisi. Kelelahan Rusdi dan Lia karena beratnya tugas sehari-hari membuat mereka cepat tertidur tanpa menunggu malam yang semakin larut.
Tidak ada cumbu rayu dan sentuhan hangat. Yang penting bagi mereka adalah tidur. Sungguh ini sebuah irama kehidupan yang membosankan dan kering. Komunikasi antara suami dan istri sering dianggap sebagai masalah yang remeh bagi kebanyakan orang. Padahal seandainya mereka tahu, justru hal inilah yang menjadi salah satu kunci dari kebahagiaan rumah tangga. Hubungan yang kaku, searah, dan jarang maupun tertutup di antara suami dan istri membuat suasana hati masing-masing menjadi jauh, bahkan hampir tak peduli. Tak ada ikatan batin yang tumbuh. Ini mengakibatkan timbulnya perselisihan, walau dengan penyebab yang sepele. Masing-masing menjadi sangat mudah tersinggung. Lebih jauh, komunikasi yang tidak sehat ini akan menurunkan gairah keduanya saat melakukan hubungan biologis. Dalam keadaan yang parah, pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan seksual keduanya, sehingga membuat mereka tidak menemukan letak kenikmatannya, bahkan terasa sebagai beban. Wajar bila hal ini akan mengacau kehidupan keseharian keduanya, sehingga tiba-tiba terjadi perselisihan, adu mulut, dan berlanjut menjadi pertengkaran. Banyak bukti bicara, perceraian terjadi dengan awalan keadaan hubungan seksual yang tidak sehat. Itulah sebabnya komunikasi ini sangat perlu diperhatikan. Demikian juga ungkapan rasa cinta antara suami dan istri. Banyak suami yang sangat menyayangi istrinya dan merasa bahwa istrinya sudah tahu. Ya, justru disinilah letak kesalahannya. Perasaan cinta tidak cukup kalau hanya diketahui saja. Harus diungkapkan supaya bisa dinikmati. Pengungkapannya bisa 1001 macam cara. Orang bilang bisa dengan bahasa lisan, bahasa tubuh, bahasa bunga, bahasa sentuhan, dan sebagainya. Dengan pelayanan yang istimewa dan dengan perhatian yang khusus juga bisa. Apalagi bila hanya sedikit waktu yang tersedia, gunakan seefektif mungkin untuk membina komunikasi yang indah, akrab, dan hangat untuk anak dan istri. Bisa juga untuk saling menasihati dan memperdalam ilmu agama. Kehidupan Rasulullah sebagai uswatun hasanah cukup menjadi bahan rujukan bagi kita untuk menemukan figur pribadi yang ideal. Beliau sendiri telah bersabda tentang keidealan itu, dengan mengakuinya sebagai orang yang paling baik dalam bersikap terhadap istri-istrinya. Manusia ideal ini memang mencengangkan sepanjang zaman. Dengan 9 orang istri, beliau bertindak sedemikian adilnya terhadap semuanya. Kehidupan keluarga setiap harinya syarat dengan problem. Tetapi Rasul mampu mengatasinya dengan kelembutan dan rasa kasihnya kepada mereka semua. Walaupun kita tahu cinta beliau yang paling besar adalah bagi Aisyah, tetapi beliau tetap menunjukkan rasa kasihnya. Walau istri yang beliau nikahi bukan atas dasar cinta, melainkan hanya rasa kemanusiaan saja. Rasul adalah pribadi yang lembut dan suka bercanda dengan istri-istri beliau. Bukan berarti orang tak boleh menjadi pendiam, tetapi kalau terlalu pendiam akan menyusahkan orang lain. Rasul sendiri bukanlah seorang yang tidak banyak bicara. Beliau cenderung pendiam bila berada di tengah umatnya. Tetapi di dalam keluarganya, komunikasi beliau dengan istri sama sekali tidaklah kaku. Perasaan kasih beliau terhadap istri dibuktikan dengan bakti yang nyata pula. Rasul mempunyai kebiasaan mengunjungi istri bila ada waktu luang dalam sehari untuk memberikan nasihat dan menanamkan ajaran agama. Sementara di petang hari beliau menggunakan untuk bersantai, bercanda, dan bercumbu. Aisyah menceritakan tentang canda beliau. Aku mendatangi beliau sambil membawa tepung yang sudah kami olah dengan masak, kemudian aku bertanya kepada Saudah. Sedang beliau berada di antara aku dan Saudah. Makanlah. Namun Saudah enggan. Maka aku berkata lagi, kamu makan atau harus aku polesi wajahmu? Saudah tetap enggan, tidak mau makan. Kuletakkan sanganku ke tepung, kemudian aku polesi wajah Saudah dengan tepung tadi. Rasulullah yang melihat tingkah kami tertawa. Kemudian beliau meletakkan tangannya ke dalam tepung dan berkata kepada Saudah, ayo polesi wajah Aisyah dengan tepung, sabda beliau sambil bertawa kepada Saudah. Diriwayatkan pula, Rasulullah SAW pernah berlomba lari dengan Aisyah. Aisyah sendiri menceritakan, ia sering keluar dengan beliau untuk bersantai dan berlomba lari. Apabila banyak orang menyaksikan lomba lari ini, maka Rasulullah pun berkata, majulah, maka orang pun banyak yang maju. Lantas Nabi menoleh kepada istrinya seraya menggoda, ayolah, aku akan mengalahkanmu. Maka keduanya pun saling berlomba lari, tetapi Rasul dapat mendahuluinya. Sambil bercanda menertawakan Aisyah,
Nah, engkau kalah. Dari beberapa canda Rasulullah terhadap istri-istrinya ini menunjukkan kepada kita bahwa komunikasi antara istri dan suami berjalan dengan harmonis dan hangat. Dan ditambah lagi dengan senyum yang senantiasa menghiasi wajah beliau. Dalam membuktikan cinta kasihnya, beliau pun sama sekali tidak kaku. Sebuah riwayat menceritakan, seusai berwudu Rasul masih menyempatkan untuk mencium istrinya. Dapat dibayangkan, bila dalam berwudu saja masih sempat menghadiahi ciuman kepada istrinya, apalagi dalam kondisi yang lain. Ada lagi riwayat yang menceritakan, Rasul suka merebahkan badan dengan kepala berada di pangkuan Aisyah. Cerita-cerita ini menggambarkan kepada kita bahwa beliau menyukai cumbu rayu dengan istri. Terasa sekali kehidupan rumah tangga ini berjalan hangat dan harmonis. Kemudian, jika begitu, apakah yang ditampakkan orang barat dengan berciuman di depan umum bisa dianggap baik dan merupakan alternatif terbaik? Tentu saja tidak. Justru inilah yang disebut melampaui batas. Yang seperti itu perlu, tetapi hanya untuk mereka berdua, bukan untuk tontonan orang lain. Suami yang terlalu pendiam memang tidak terlalu banyak. Ada kalanya sifat ini merupakan pembawaan sejak lahir dan sudah mendarah daging sehingga sulit diubah. Tetapi segalanya memang harus dicoba dulu. Dengan tekad yang bulat untuk memperbaiki diri yang dibantu oleh sang istri, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang beriman. Kehangatan bukan monopoli keluarga-keluarga muda, tetapi juga harus dipertahankan meskipun anak sudah selusin, bahkan badan sudah reot oleh usia sekalipun. Itulah sebabnya syariat Islam mengharuskan suami dan istri untuk mempunyai kamar sendiri terpisah dari anak-anak. Anak tidak boleh masuk sebelum mengetuk pintu terlebih dahulu. Dan ada saat-saat tertentu yang mereka boleh istirahat tanpa harus mereka boleh diganggu siapapun juga. Di kamar inilah mereka bebas melakukan perasaan cintanya dan menyatakan yang dikaruniakan Allah kepadanya dalam ungkapan yang bermacam-macam dengan penuh kelembutan dan kehangatan. Sementara dalam keluarga yang sudah mempunyai banyak anak, ditambah dengan menumpuknya pekerjaan yang harus diselesaikan, sering membuat rutinitas yang sangat menjemukan. Ini bisa dihindari jika komunikasi suami istri dijaga supaya tetap hangat. Apakah kita akan mengatakan bahwa Rasul itu sering menganggur? Sama sekali tidak. Beliau adalah pimpinan umat yang begitu sibuk, pemimpin negara, panglima perang, juga pemimpin spiritual. Apalagi beliau sering memperhatikan satu demi satu terhadap kaumnya. Beliau selalu menanyakan bila ada seorang yang absen dalam sholat berjamaah. Beliau pun sering turut menyelesaikan urusan pribadi puluhan bahkan ratusan sahabatnya. Bukan main beratnya tugas itu. Tetapi beliau selalu menyisihkan waktunya untuk keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.